Shalom saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan pada saat ini adalah berharga di mata Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara sekalian, berita Daily Mail memberitakan bahwa ada seorang wanita pada bulan Juli 2018 mengalami pengalaman pahit setelah ia menindik hidungnya. Ia mengatakan bahwa bekas tindikannya tersebut menyebabkan ia demam, dan setelah itu ia merasakan sakit pada bagian kakinya. Setelah itu tidak berhenti, namun bagian kakinya malah tidak bisa digerakkan, dia tidak bisa berjalan. Dokter mengatakan bahwa bekas luka tindikan tersebut menyebabkan ada gangguan bagi syaraf anggota tubuh wanita ini. Sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Niat wanita ini mungkin untuk bergaya atau memperindah penampilan fisik menurut dia. Akan tetapi justru ia mendapatkan risiko yang begitu buruk bagi tubuhnya. Saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri banyak orang yang berusaha untuk memperindah penampilan fisiknya dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan produk-produk kosmetik, ataupun dengan memakai perhiasan yang mahal-mahal, ataupun juga dengan datang pada dokter-dokter kecantikan. Mereka berusaha mempercantik atau membuat semakin tampan dirinya untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan dari orang lain. Dan hal ini jelas menghabiskan begitu banyak uang, menguras tenaga, dan mungkin menambah pikiran jika penampilan fisiknya pada saat ini tidak kunjung memuaskan dirinya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pribadi seorang anak Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita diciptakan sempurna di mata Tuhan. Tuhan sudah membentuk kita sejak dalam kandungan ibu kita, dan Ia tidak pernah menyesal ataupun kecewa dengan keadaan kita sampai pada saat ini. Ia sangat mengasihi kita tanpa kita harus sesuai dengan standar kecantikan atau ketampanan di dunia. Seperti yang firman Tuhan yang katakan tadi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi bagaimanapun postur tubuh kita mungkin ada keterbatasan, mungkin berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin warna kulit kita tidak sama dengan teman-teman kita, ataupun rambut kita mungkin lurus ataupun keriting, Tuhan tetap mengasihi kita sebagaimana kita ada. Dan bukankah hal ini yang terpenting dalam hidup kita, bahwa Allah mengasihi kita, dan itu sudah cukup bagi kita, sehingga kita memiliki jaminan hidup yang kekal, ya, kita memiliki jaminan pemeliharaan di dunia ini. Dan bahkan karena kasih-Nya, Tuhan juga merancangkan suatu rencana yang besar supaya kita bisa dipakai luar biasa dalam pekerjaannya. Kita tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain akan penampilan kita. Kita tidak usah mempedulikan setiap ejekan-ejekan orang lain akan fisik kita mungkin, atau keterbatasan yang ada dalam diri kita. Ya, kita hanya cukup mengetahui bahwa Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu, janganlah kita diintimidasi oleh standar-standar yang dipakai oleh dunia, yang membuat kita takut untuk bergaul dengan orang, bersosialisasi, takut untuk berkarya. Akan tetapi marilah kita menghadapi dunia ini dengan penuh kepercayaan diri, karena kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, menuntun kita, dan memampukan kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Banyak orang dari berbagai latar belakang bisa berhasil meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Ya, dari suku manapun, bagaimanapun warna kulit mereka, bagaimanapun postur tubuh mereka, setiap orang bisa berhasil jika dengan bertanggung jawab bisa menggunakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah kita terlalu dirisaukan dengan bagaimana kita memoles penampilan fisik kita, mungkin melalui tindik, ataupun tato, ataupun ke praktek-praktek kecantikan yang mungkin belum tentu aman bagi tubuh kita. Namun tetap kita harus menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan tubuh, dan kita berusaha berpenampilan rapi
jika datang pada acara-acara formal. Dan marilah kita jalani hidup dengan penuh sukacita karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau menerima dan mengasihi kami sebagaimana keadaan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa terus mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk bersyukur akan kasih-Mu pada kami, sehingga hidup kami tidak diliputi ketakutan atau rasa insecure terhadap pandangan orang terhadap kami, namun kami boleh dengan percaya diri, boleh menjalani kehidupan, boleh berkarya, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan mendampingi dan mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh dipakai Tuhan luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, Tuhan sendiri yang terus meneguhkan iman kerohanian dari jemaat-Mu Tuhan. Biarlah dalam kehidupan sehari-hari mereka senantiasa terus bergantung kepadamu, berharap hanya kepadamu Tuhan. Terpuja nama-Mu Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.